Cek, tahu ya? Bener ya? Nah, berarti udah bagus lah. Yang susah apa? Instansiasi udah bisa. Harus deklarasi dulu kelasnya, terus sama dengan new, baru konstruktor, udah? Nah, oke. Berarti konsep yang mungkin bingung adalah interface, betul kan? Abstraction dan interface sama. Ya. Waktu saya belajar kuliah dulu, dosen saya itu ini, beliau dulu direktur IT KPU, ya. Luar biasa, itu dosen luar biasa banget. Gak harus salah. Oke, jadi dia itu direktur IT KPU nasional ya. Makanya dulu waktu pemilu Jokowi ya, itu akun Facebook beliau diserang orang. Iya, ya. Karena bahkan dulu kontroversial. Cari aja dosen ITB kontroversi KPU gitu. Pasti namanya nanti depannya ada dosen dulunya R, Pak R ya. Nah, dulu cara ngajarnya bagus, tapi pas interface-nya nggak terlalu ngerti. Masa bodoh. Terus kita project kan, project Tubes. Kalau di kampus saya itu dulu namanya Tubes, bukan AOL. Buat game. Kita dengan pengetahuan sedikit disuruh buat game pakai Java, dan belum ada AI loh Regina. Ya, nah itu seru. Nah, di situ saya baru ngerti interface. Jadi teman-teman, interface itu nanti hubungannya sama abstraction. Jadi kalian buat kelas abstrak yang nanti kelas itu bisa ditempel ke seseorang. Jadi kita sudah punya interface. Nah, nggak boleh lewat dari interface itu. Nah, interface itu kan berarti kita punya kumpulan function tapi nggak ada isinya. Contohnya gini, Mas, kamu statusnya apa sekarang? Jomblo. Jomblo ya. Suatu hari dia ketemu seseorang yang bilang, aku cinta kamu sedang. Maka kelasnya dia akan berinterface sebagai seorang bukan lagi Jonas, tapi laku. Cowok laku, colak. Ya, nah atau coku. Jadi dia sekarang punya interface. Nah, interface kenapa? Karena kena abstrak kelas cowok yang udah laku. Dia akan punya fungsinya ngapain? Kontak pacar pagi-pagi. Ya. Biasanya bangun pagi cuma berdoa sama Tuhan, sholat ya. Sekarang dia selain sholat atau berdoa, kontak pacar. Selamat pagi sayang, sedang. Ya. Ingat, jadi interface dan abstraction itu adalah karena tidak pernah ada satu objek itu cuma satu kelas sebenarnya. Kalian mesti belajar gini ya, kita punya kelas anjing, anjing, jangan Pak. Kelas kucing, terus kucingnya ada macam-macam, bener nggak? Kucing yang namanya oren, ada nggak kucing namanya oren? Ada. Kucing namanya blackie, ada nggak? Ada. Kucing namanya ngeselin, ada nggak? Nah, itu kan objek. Tapi kan nggak pernah satu kucing, kalau kucing mungkin kucing doang ya. Tapi kalau manusia itu nggak pernah satu kelas makhluk hidup. Atau Pak Vence manusia, betul. Tapi Pak Vence juga dosen bukan? Nah, jadi abstrak dan interface itu untuk itu. Jadi Pak Vence nanti ditempel nih jadi dosen iya, jadi bapak iya, gitu loh Mas. Itu fungsi interface sama abstrak. Makanya gak usah heran, nanti kalau mendeklarasikan, ada nih mendeklarasikan kelas baru, nanti belakangnya apa? Inherits apa, betul nggak? Inheritsnya bisa 3 sama 4. Karena ingat baik-baik, satu objek gak bener-bener cuma satu kelas loh. Makanya dalam OOP, namanya kan OOP, Object Oriented Programming, bukan COP, bukan Class Oriented. Jadi yang menang itu objek, bukan kelas. Walaupun Anda belajarnya kelas itu yang di atas, objek itu instansiasinya. Enggak, yang hebat itu objeknya. Karena objek itu bisa ditempel banyak kelas, banyak interface. Nanti inherits, macam-macam, terus extend. Betul ya, belajar extend kan? Extend macam-macam. Terus nanti interface-nya pun ada macam-macam. Wah, seru. Gitu ya teman-teman ya. Saya nggak ngajar OP, seru sekali. Karena di Bandung saya ngajar OP, ya. Dan kebetulan kemarin kan udah tahu di sini saya ngajar AI, dan yang tahun lalu tuh dapat BTA ya, bukan BTS ya, BTA Best Teaching Award. Nah yang di Bandung saya juga dapat Best Teaching Award untuk pengajaran yang OP gitu. Sampai mahasiswa OP itu keluar dari kelas saya, semuanya jalannya di atas ini, di atas udara. Karena mereka dapat pencerahan katanya yang lain. Oke, itu saya cuma basa-basi aja sedikit ya. Untuk ngajar seperti ini saya capek sejak sakit. Ya, jadi saya cerita dulu, hari Senin itu saya ngajar kelas teknik industri kan.
kita belajar sedikit matematika. Habis ngajar pulang tuh, sebelum ngajar selesai saya udah sakit. Saya pulang duluan, jadi kelas itu saya tinggal duluan. Sampai di rumah tidur nggak bisa karena sakit. Sore saya ke rumah sakit. Makanya siangnya kita nggak ada kelas hari Senin. Kelas yang satu ya. Kalau ini Selasa nggak ada. Sekarang saya ngajar sedikit capek. Ya, saya Jumat baru pulang dari rumah sakit. Selasa, Sabtunya saya langsung kelas pengganti. Matematika lagi. Teknik industri. Di teknik industri saya ngajar matematik. Masuk teknik industri, baru ngajar sedikit saya capek. Ya. Jadi ini Anda pelajari sendiri. IaaS, Infrastructure as a Service. Artinya kita sewa komputer, ya. Kita sewa RAM, kita sewa mesin, ya. Itu IaaS. Jadi Pak Venture butuh apa nih, pengolahan data. Saya butuh RAM 32 GB, laptop saya cuma 16 GB. Kalau saya beli komputer nggak ada duit, maka saya sewa. Pak, berarti komputernya dikirim ke rumah? Ya enggak, lewat online. Ya, kita akses online, IaaS. Lalu PaaS adalah platform. Artinya gini, kita taruh kode, di mana Anda taruh kode, lalu dijalankan, itu PaaS. Contohnya apa? Google Colab, udah pernah nyoba Google Colab belum? Google Colab udah pernah nyoba? Udah? Itu PaaS. Anda masukin kode nggak? Dijalankan, aplikasinya jalan nggak? Dijalankan, itu tuh aplikasinya dijalankan di servernya Google atau server kalian? Server Google, bukan server kalian. Bukan di komputer. Kalau di komputer pakai VS Code. Pasti Google Colab, Heroku ini sering dipakai. Mahasiswa sering juga pakai Heroku ini. Ya, kita taruh aja. Makanya itu untuk software developers. Tapi kalau untuk user biasa ya pakainya SaaS. PaaS itu platform as a service, SaaS itu software as a service. Anda langsung pakai aja Gmail, Trello, Slack, langsung pakai, beres. Oke, saya rasa ini aja ya untuk cloud. Karena kita dulu pernah bahas cloud, Anda lihat di forum berapa gitu. Kita pernah bahas cloud, saya nggak tahu kenapa dia muncul lagi cloud. Cuma di sini memang cloudnya ada pembahasan tentang security. Nah makanya saya arahkan aja kalian tes sertifikasi. Ya udah dilihat, udah ketemu halamannya. Jangan tanya udah ketemu belum? Saya tadi minta Anda untuk cari halaman website materi sertifikasi, satu yang cloudnya China, yang satu cloudnya Amerika. Ya. Mbak Angel, ketemu apa? Jingle bell, jingle bell. Apa namanya itu? Ketemunya apa? AWS. Oke, yang China apa? Halamannya ketemu Alibaba. Oh, sampai di Alibaba ada nggak materinya apa yang harus dikuasai untuk ikut sertifikasi? Ya, data ya semuanya. Sertifikatnya apa namanya? Biasanya nanti ada tulisan ini associate, terus nanti developers, arsitek, itu beda-beda. Ya. Ketemu nggak itu? Nah iya. Coba diklik gitu. Jadi Alibaba Cloud Associate tapi ada materinya sendiri. Ya. Jadi sertifikasi cloud itu banyak dan berjenjang. Misalnya kalian ingin menguasai AWS, ya. Saya kasih tunjuk. Harapan saya adalah Anda semua nanti kalau udah lulus dapat gaji, jangan dikasih ke pacar, ya. Tapi ditabung untuk sertifikasi. Contohnya ya AWS Certification level ya, contoh AWS itu yang paling bagus ya. Jadi dia itu nanti sudah ada badge-nya, itu bisa ditaruh badge-nya di LinkedIn ya. Mana ya? Nah ini kelihatannya, ini dia. Nah ini cakep, bagus nih. Nah ini contoh ya. Jadi kalau mau pertama banget, oh ini dia associate-nya masih di atas malah ya. Oh associate-nya malah ada 3 macam. Cloud practitioner dulu. Jadi ambil ini dulu, biasanya ini murah 3 juta, 4 juta. Belajar, dan bisa gagal ya. Kalau nggak salah itu cuma maksimum 2 kali ujian. Terus saya kasih tahu, Pak, ujiannya apa? Ujiannya itu selalu pilihan ganda dan atau ya. Praktik. Saya dulu CH,
CA Certificate apa? Ada yang tahu? For Ethical Hacker. Belum ada tahu ya. Saya dapat dari Eropa, benar dari Eropa, isi Council namanya. Itu sertifikat bayar 9 juta. Harusnya 15 juta, tapi karena saya ambil waktu COVID dapat diskon. Ya, 9 juta. Dan 9 juta itu dalam setahun saya balik modal. Kenapa Pak? Karena begitu Anda punya belakangnya C something, itu Anda bakal dipakai orang. Diajak project, bahkan cuma diajak untuk mengawasi project pernah. Ya, dapat uang pasti. Ya saya kasih tahu, kita nggak tabu bicara uang, ya. Karena kenapa? Karena dengan ada uang kita bisa belajar lebih siap lagi. Karena nggak ada yang gratis. Kuliah di sini pun yang beasiswa nggak gratis sebenarnya. Ya, beasiswa itu pun uangnya diambilkan dari satu tempat. Nah, saya kasih tahu, dosen-dosen di BINUS itu 30% itu project ikut BINUS. Salah satunya saya di kampus ini. Kalau di kampus Semarang ini sedikit, ya. Cuma saya, Bu Vio, itu doang. Sisanya dosen yang lainnya nggak pernah ikut yang project. Nah, perhatikan. Jadi kalau ada yang merasa saya dapat beasiswa dari BINUS, BINUS bukan lembaga amal. Jadi uang beasiswa itu bukan dari mahasiswa yang lebih kaya bayar. BINUS nggak memakai subsidi silang. Ya, BINUS bukan lembaga Katolik. Kalau Katolik sistemnya silang. Nah kalau BINUS itu uang beasiswa mahasiswa diambilkan dari proyekan. Jadi kalau misalnya proyek nih. Saya waktu di Bandung saya proyek dengan Kementerian Luar Negeri. Nah itu waktu itu sama Kaprodi di sana ya, Computer Science di sana, Bu Eva. Bu Eva sekarang jadi Direktur Kampus BINUS Medan. BINUS Medan baru buka tahun ini. Nah waktu proyek dengan Bu Eva itu kami digaji bulanan selama 3 bulan. Pekerjaan dengan Kementerian Luar Negeri selesai. Nah tapi nilai proyeknya itu sebenarnya besar banget. Dosen cuma dikasih gaji bulanan, dosen yang itu udah berapa dosen gitu ya. Nah, lalu sisanya kan keuntungan. Keuntungan itu ada yang masuk ke divisi bisnisnya BINUS, itu namanya BINUS Creates. Nah, sisa keuntungan itu disimpan sebagai dana abadinya BINUS. Makanya BINUS selalu ada beasiswa apa yang dari BINUS itu diambil daripada project, surplus dari project. Sadis ya, luar biasa. Makanya Anda teman-teman harus bicara duit. Anda kuliah BINUS balik modal kan? Baik itu nanti jalurnya kerja, entrepreneur, atau jadi batu loncatan untuk kuliah ke luar negeri. Nah, itu dipikir. Ambil sertifikat itu di luar biaya kuliah. Ya Anda harus pikir, kembali modal nggak? Dan harus sesuai dengan jiwa. Ini kan saya di kuliah saya dengan komputer. Saya bicara cloud. Saya nggak akan bicara sertifikasi lain. Ya. Nah, associate-nya ada 3 nih, solution, sysops, sama developer. Ya, lalu profesionalnya ini. Nah, yang seperti ini yang sudah jadi arsitek, ini hidupnya ongkang-ongkang kaki. Karena pasti selalu ada pekerjaan. Karena arsitek itu dia merancang seluruh sistem cloud untuk satu perusahaan, bahkan untuk satu negara. Ya, yang ini paling mahal. Anda coba cari ya. Kalau yang sudah, biasanya kalau ini nggak lewat job street gitu-gitu, nggak lewat LinkedIn. Pasti ini lewat orang dalam. Ya kalau untuk ini. Nah, lalu ada specialty. Nah, contoh nih dia ada data analitik, machine learning. Nah, Pak, kita bisa ngambil langsung nggak? Nggak bisa. Biasanya kita harus ngambil ini dulu, baru specialty kita bisa pilih satu. Sama seperti saya Azure. Azure saya ambil dulu Azure yang associate, selesai, baru saya ambil Azure AI developer. Nah, saya udah punya 2 itu. Nah, teman-teman bisa pilih AWS, Azure, GCP, Oracle. Ya, itu 4 nomor 1 dari Amerika. Ya, saya ulangi ya, AWS, Azure, GCP, Oracle. Ya, Oracle Cloud, bukan Oracle Database, beda. Sekarang China naik daun. Apalagi Pak Prabowo waktu itu tanda tangan kerjasama Cloud China ya. Jadi Pak Prabowo itu sudah menjual data kita ke 2 negara. Ya, pertama menjual Gojek, data Gojek ke China, dan yang kedua data Dukcapil dijual ke Amerika. Ya, jadi tenang aja, data kita semuanya sudah open source. Ya, jadi sudah diakses. Loh, kalian sudah tahu belum? Belum tahu? Sudah tahu atau belum? Masa waduh, harus ikutin berita ya. Ikutin berita itu tidak tabu ya. Jangan ikutin beritanya RK digugat cerai istrinya, tahunya itu ya. Aduh, tahunya masalah Jule misalnya, wah kok Jule terus yang dibahas ya.
Teman-teman harus tahu itu. Ya, kenapa nggak bisa dibuka? Coba kita buka. Ya, ini dari Alibaba Cloud. Ya, certification levelnya. Wah, ini bagus sekali. Terdownload ternyata. Tapi jangan-jangan ini spyware, Pak, dari China. Oke, kita buka itu. Wah, lama sekali. Nggak bisa dibuka. Loh, kok hilang? Katanya kampus terbaik bangsa ini gimana? Ayo lihat aja deh ini Alibaba-nya ya dari sini ya. Nah, ini contohnya nih teman-teman ya. Anda ngambil sertifikasinya yang bawa dulu salah satu. Nanti Anda bisa ambil yang specialty atau Anda ambil yang ikut jalur ya, sampai dia disebut expert. Terus tadi silakan Anda cari kalau Anda penasaran. Masa ada Pak Prabowo? Pak ada. Coba cari beritanya. Prabowo ke laut Cina gitu coba ya. Ke laut bukan ke laut ya. Ke laut Prabowo ke laut Cina, bener ya? Pak Fenci, saya nggak pernah memfitnah orang ya. Kita selalu bicara dengan fakta dan berita. Jadi Pak Prabowo itu datang ke China. Udah ketemu beritanya? Mas Dava udah ketemu beritanya? Prabowo ke laut Cina betul? Isinya kerjasama ya? Gojek betul? Salah satunya iya. Jadi Gojek sekarang cloudnya udah pindah ke China. Saya nggak tahu Alibaba atau ByteDance ya. Kalau di Amerika 4 besar itu adalah AWS, GCP, Azure, dan Oracle, maka di China 4 besar itu adalah Alibaba, Tencent, Huawei, dan ByteDance. Ya, ByteDance pun sudah punya BD Cloud. Pak, ini yang mana? Nah, cari di berita itu. Kalau Gojek pakainya Alibaba, berarti belajar Alibaba. Kalau Anda mau kerja di Gojek, gitu ya. Karena Grab pun saya dengar juga pindah ke China juga. Ya, Grab kan di Malaysia. Mereka juga nggak bisa kuat tahan tekanan dari China ya. Masih pindah ke China juga. Nah, jadi worth it Pak, worth it. Nah, tapi, cari beritanya sekarang ya. Prabowo data Dukcapil Amerika Trump, coba lihat. Nah, ya, Prabowo data Dukcapil atau data kewarganegaraan, data penduduk Amerika Trump. Coba lihat, betul nggak? Presiden bilang nanti data penduduk kita akan disimpan di cloud Amerika, betul nggak? Coba dicari Regina, jangan cuma merekam saya. Cari data.